Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sebuah benda pusaka peninggalan Kesultanan Sambas, yang masih dikeramatkan hingga sekarang, yaitu leka atau meriam kecil atau juga yang biasa dikenal masyarakat awam, dengan sebutan meriam beranak. Pusaka kerajaan yang berupa meriam kecil ini, bisa bertambah sendiri, tidak hanya berasal dari Kesultanan Sambas, banyak kerajaan-kerajaan yang notabene-nya bercorak Islam pun mempunyai cerita yang sama. Tapi kali ini, ruang lingkup kita hanya di Kesultanan Sambas. Ayo simak baik-baik kisah singkat tentang benda pusaka meriam beranak Kesultanan Sambas ini. Bermula dari Raden Sulaiman, Sultan pertama Kesultanan Sambas dan juga putra dari Raja Tengah yang berasal dari Kerajaan Brunei, menikah dengan putri bungsu dari Raja Panembahan Ratu Sepudak di Kota Lama, yang bernama Raden Mas Ayu Bungsu. Dan dianugerahi seorang anak pertama yaitu, seorang anak laki-laki yang bernama Raden Bima. Raden Sulaiman kemudian diangkat oleh Ratu Anom Kesumayuda menjadi salah satu menteri besar Panembahan Sambas, bersama dengan adinda Ratu Anom Kesumayuda yang bernama Raden Arya Mangkurat. Karena intrik politik Raden Sulaiman dengan Raden Arya Mangkurat putra Ratu Sepudak, maka Raden Sulaiman hijrah ke Kota Bamun, mencari daerah baru sekitar abad 16 Masehi. Di Kota Bamun ini, dengan dibantu para panglima yang disebut Bantilan Tujuh Bersahabat, menuju terus ke hulu sungai Sambas kecil dan sampai di desa Mensemat. Pusat pemerintahan dipindah lagi di pertemuan tiga buah sungai, yaitu Sungai Sambas Kecil, Sungai Teberau dan Sungai Subah, yang dikenal Muara Ulakan. Dan dikenal dengan nama Kerajaan Alwat Sihoibilo Sambas, oleh putra Raden Sulaiman yang bernama Raden Bima setelah pulang dari negeri Brunei. Di gedung pusaka, ada sebuah meja bundar berdaun batu marmer, peninggalan Kerajaan Sambas, yang di atasnya terletak tempat tidur berdinding kaca diselimuti kelambu kuning, sebagai tempat menyimpan 7 buah meriam kecil yang diistilahkan dengan pusaka hasil pertapaan Kerajaan Sambas. Meriam-meriam kecil itu dibungkus seperti layaknya bayi saja. Awalnya, hanya terdapat 3 pucuk lela atau meriam kecil pusaka Kerajaan Sambas lama, dari ibu negeri Sambas Kota Lama Ratu Sepudak, khususnya hanya dipusakai manakala penobatan para Sultan Sambas saja. Ketiga-tiganya benda itu dimandikan dengan air langir dan kasai, dipayungi dengan payung ubur-ubur dan dibesarkan dengan alat kebesaran upacara Kerajaan Sambas. Adapun 3 meriam peninggalan Ratu Sepudak itu adalah Raden Sambir, meriam kecil yang panjang berbuntut; Raden Mas, meriam kecil yang besar pendek; Raden Pajang, meriam kecil pendek dan tidak berbuntut. Benda-benda pusaka itu merupakan peninggalan dari Raden Sulaiman atau Sultan Muhammad Safyuddin, hadiah dari mertuanya Ratu Sepudak. Diceritakan meriam tersebut berasal dari hasil pertapaan raja-raja Sambas terdahulu. Menurut kepercayaan masyarakat, meriam tersebut hanya berhasil diangkat apabila benda itu sendiri berkenan. Walaupun kecil kalau beliau tidak berkenan maka tidak terangkat. Demikianlah biasanya warga masyarakat setempat menyatakan misteri kesakralan benda keramat tersebut, yang sebenarnya tergolong sebagai senjata api itu. Anehnya, masih memiliki 4 saudara yang berupa meriam kecil juga. Keempat pusaka meriam kecil itu datang dengan sendirinya, masing-masing bernama Raden Putri, Ratu Kilat, Pangeran Pajajaran dan Panglima Guntur. Banyak yang berkeyakinan bahwa barang-barang itu memiliki khodam dan kadang-kadang dapat menghilangkan diri dan sewaktu-waktu berkumpul kembali. Menurut Gusti Sofyan Kailani merupakan kerabat dan sekaligus penjaga kamar pusaka. Saat ini meriam Ratu Kilat sedang tidak ada di tempat dan telah lama pergi dari istana. Itu biasanya akan menandakan kejadian alam luar biasa di dunia. Namun menurutnya meriam tersebut bisa saja tiba-tiba ada di tempat atau kembali dengan sendirinya. Karena menurut beliau, meriam itu bukan raib atau dicuri orang, melainkan pergi meninggalkan keraton untuk mengatasi sesuatu hal atau peristiwa. Tapi bila sudah sampai waktunya ia akan kembali dengan sendirinya. Memang legenda yang berkembang sekarang kebanyakan memiliki makna yang tersirat. Banyak misteri yang belum terpecahkan karena kurangnya data yang dapat memperkuat dugaan yang selama ini terngiang-ngiang di masyarakat. Bisa jadi ditilik dari nama-nama meriam itu, Kerajaan Sambas dulu sudah menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti Kerajaan Pajajaran hingga Kerajaan Pajang. Hubungan yang erat itu diibaratkan berkumpulnya meriam-meriam tersebut dalam satu ranjang. Mungkin saja begitu, karena Raja-Raja Panembahan Ratu Sepudak berasal dari tanah Jawa, tepatnya dari negeri Majapahit. Wallahualam, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik. Dan kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nantikan video selanjutnya di Cucu Story.